Jadi kisahnya ini ya, jadi waktu itu Kotak manggung di Kota Baru, Kalimantan ya. Dan dia sebenarnya sebelum dia manggung itu diingatkan dulu oleh IO-nya katanya. Jadi IO-nya sempat bilang begini ya, Tantri, kamu kalau terjadi sesuatu hal waktu manggung nanti kamu jangan kaget ya gitu kan. Kalau ada sebagian penonton hilang gitu kan, atau pulang atau anggaplah tidak ada. Lalu Tantri sebenarnya tidak ngeh, burunya mungkin bilang loh, ini teh gitu kan, cik orang Sunda mah. Baiklah, akhirnya tetaplah grup Kotak manggung ya dengan band Kotaknya, nanti manggung dengan band Kotaknya gitu kan. Dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobrol Santai bersama si Cuy. Oke, tentu saja. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang musik ya, karena kemarin saya sudah membahas tentang sepak bola. Sekarang musik kembali ya. Mungkin jedanya satu hari ya, musik bola gitu kan. Insya Allah kalau saya sehat dan saya diparangkan panjang umur, akan saya terus bikin konten seperti itu. Oke. Tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe tentu saja biar channel kita ya cuy. Oke. Cepat mendapatkan full. Oke cuy, apa kabar? Tadi saya lupa belum nyapa si cuy ya. Nanti kalau dia tidak sapa, takutnya dia nanti bendu. Cek orang Sunda mah punung. Kita sapa dulu si cuy. Oke cuy, apa kabar? Sehat? Sehat, baik, balaga. Nanti nanya-nanya. Sehat. Dia akan menemani saya, nanti akan membahas tentang musik ini. Oke, dan dia nanti akan memaparkan seperti biasa. Bukannya saya hanya membuka saja. Kali ini kita akan membahas tentang musik, tapi bukan hanya musiknya yang akan kita bahas ya, tapi justru hal lainnya ya, di luar musiknya justru ada hal sifatnya yang kayak misteri gitu kan. Jadi lagu-lagu yang menyimpan misteri dan kejadian-kejadian juga yang menyimpan misteri gitu kan. Sampai ada hal ini sifatnya kok bisa terjadi gitu kan, kok aneh gitu kan, di luar nalar gitu kan. Tapi itu kan yang namanya hal sifatnya yang gaib itu pasti ada. Pasti terjadi gitu kan. Kembali lagi kepada kitanya menanggapinya seperti apa. Oke. Jadi tema kita kali ini itu akan membahas tentang lagu yang masih menyimpan misteri dan juga kejadian yang masih menyimpan misteri. Tapi ini saya bahasnya musisi Indonesia dulu ya, tidak akan membahas tentang musisi luar negeri ya, karena ini terjadi di negeri kita. Oke cuy. Siap. Itulah tema yang akan kita bahas. Mungkin biasa waktu dan tempat saya berikan kepada si cuy. Terima kasih. Let's check it out. Mulai cuy, silakan. Bakat kelakuan saya tak banyak kelakuan ada gitu aja data. Jadi ngarudakeun gawe dat kasar teh. Ayo silakan cuy, waktu diberikan. Padahal di dinya we nyen sorangannya, jelaskeun sorangan gitu kan. Dasar si bro. Let's check it out. Jadi kali ini kita akan membahas tadi sesuai dengan si bro sampaikannya, membahas tentang lagu yang masih menyimpan misteri atau kejadian-kejadian yang masih menyimpan misteri sampai saat ini ya, belum terungkap gitu kan. Tidak apa-apa gitu kan. Tapi ini sebenarnya kita akan membahasnya sih emang prioritasnya lagu ya, tapi ini kita bahas lebih global misteri ya. Sekarang kita akan membahas tentang kejadian-kejadiannya saja yang sifatnya agak unik gitu kan. Jadi di luar kebiasaan gitu kan, dan di luar nalar kemungkinan. Jadi kita akan membahas lagu yang masih menyimpan misteri. Ini mungkin saya akan bahas, ada beberapa yang akan saya bahas ya. Jadi kita akan bahas satu persatu kejadiannya apa, pegang lagunya siapa, bandnya siapa, dan kejadian apa yang terjadi ya di musik tersebut gitu kan, dan di pagelaran musik tersebut. Yang pertama kita bahas. Mungkin semua tahu, yakin ya, pasti tahu kelahiran tahun 2000-an, 90-an, tahu dengan lagunya Sepia. Pasti atau apa. Ini merupakan lagu yang sangat fenomenal ya, sangat laris banget ya sampai saat ini, sampai hari ini. Sheila Seven masih diakui sebagai musisi hebat dengan lagu-lagunya yang mungkin masih mengenang di telinga kita, di pikiran kita ya, dan sangat enak didengar gitu kan. Easy listening namanya. Mantap. Jadi lagu Sheila Seven ini yang berjudul Sepia ini mempunyai cerita yang mungkin dirasakan sang gitaris Sheila Seven ya, Eros gitu kan. Jadi ini sebenarnya Eros ya yang langsung merasakan atau terkena dampak atau langsung merasakan mengalaminya gitu kan.
yang mengalaminya langsung dengan Eros katanya gitu kan. Jadi Eros pernah mendapatkan telepon dari orang misterius ya, dan dia mengaku bernama Sevilla gitu kan. Dan orang tersebut mengaku telah menelpon Eros melalui telepon umum ya. Dan saat Eros menerima telepon tersebut itu katanya dia berada di sekitar Eros berada ya, menelponnya gitu kan, di telepon umum di sekitar Eros berada gitu kan. Tapi yang sangat aneh itu ya, saat Eros melihat sekeliling dan melihat telepon umum itu tidak ada orangnya. Tapi yang lebih mengejutkan cuma gagang teleponnya saja katanya yang menggantung ya. Jadi kok terbang gitu kan, tapi orangnya tidak ada itu kan. Itulah yang membuat Eros sangat mungkin ya takut gitu kan, ya mungkin secara manusiawi ya takut, keduanya mungkin heran kok bisa gitu kan. Dan lalu akhirnya mungkin waktu terus berjalan, nah akhirnya Eros mengetahui ya siapa Sepia tersebut ya. Dan dia akhirnya mengingat bahwa Sepia tersebut adalah fans dari Sheila on 7 yang mati karena kecelakaan. Jadi fansnya bro. Itulah cerita yang pertama tentang lagu Sepia yang mungkin dibawakan oleh Sheila on 7 ya. Ada cerita ini sangat sebenarnya dulu ya, dan itulah cerita yang berkembang di masyarakat itu kan tentang lagu Sepia tersebut. Oke, itu Anda mau percaya atau tidak terserah kepada Anda sendiri. Kembali lagi ke bapak-bapak, ibu-ibu yang halnya sifat seperti ini ya, kembali ke Anda mau percaya silakan, tidak pun tidak apa-apa ya. Itu kembali ke pemikiran Anda masing-masing. Tapi ini berdasarkan cerita dari sang gitaris itu sendiri gitu kan. Oke. Next kita ke cerita yang kedua. Oke, yang kedua, lagu Kukatakan Dengan Indah ya. Ini judul lagu dari Peter Pan gitu kan. Dan ini suka dibawakan oleh Peter Pan di manggung, setiap manggung ya. Jadi di setiap manggung di mana saja dia selalu membawakan lagu tersebut ya. Dan lagu ini sebenarnya tidak menceritakan tentang kisah-kisah misteri ya. Tapi justru yang ada anehnya itu di menit-menit tertentu, kalau tidak salah di menit 4 menit 42 detik sampai dengan 4 menit 52 detik ya, terdengar suara perempuan ikut bernyanyi ya, bersama Peter Pan itu saja ya, bersama orang lain itu kan. Setelah lagu itu melewati masa penyuntingan, itu jelas terdengar ya ada semacam yang mengikuti aliran lagu yang dibawakan oleh Peter Pan tersebut ya. Dan itu ada suara perempuan ya, dan itu akhirnya si Peter Pan ya akhirnya tetap merilis lagu tersebut, jadi tidak mengedit, tidak membuang, tetap saya. Nah-nya tetap direkam dan akhirnya didengarkan oleh sebanyak orang, mungkin 20.000 orang 2.000 orang ya di era itu gitu kan. Dan itu menjadikan cerita misteri tersendiri dari lagu yang dibawakan oleh Peter Pan tersebut. Tetap dirilis. Anda bayangkannya di saat mereka lagi rekaman, mungkinnya lagi rekaman, tapi pas waktu penyuntingan atau editingnya lalu akhirnya kok ada semacam yang nyanyi juga gitu kan. Dan itu akhirnya menjadi cerita misteri tersendiri bagi Peter Pan. Oke. Lalu yang ketiga ada lagu Menanti Kekasih ya dari mendiang Alda Risma. Mungkin semua tahu Alda ya kan, di zaman 90-an juga kalian ya. Saya juga waktu masih kecil ya kalau tidak salah ya. Dan ini sempat mencuri perhatian publik ya, karena waktu itu lagu tersebut memiliki lirik yang tampak menyeramkan ya bagi yang mendengarkan gitu kan. Karena liriknya, mungkin dentangan lagunya gitu kan, dentingan lagunya, bukan dentangannya, dentingan, salah saya, maaf, yang sangat cukup menyeramkan, khususnya liriknya gitu kan. Ada liriknya yang berkata semacam gini ya, kapan mati kekasihku, ku menanti kau di sini ya, ayo mati bunuh diri lah. Itulah kata-kata yang mungkin agak sedikit scary ya, menakutkan banget gitu kan. Kok liriknya seperti itu kan, kayak mengajak seseorang untuk ayo kesini ikut gitu ya, untuk ke arah ya meninggal gitu kan. Tapi itu mah kembali kepada Anda yang mau ini semacam untuk mendengarkan lagu tersebut, atau kan biasa kan ada gimmick ya. Kalau sesuatu itu kalau sesuatu ya kan ada hal sifatnya, yuk ame tertarik buat apa ya biar menarik itu si lagu gitu kan, biar lagu semacam yang membuat gimmick gitu apa, ataupun ini emang lagu asli emang terkenalnya emang seperti ini gitu kan. Itu lagi kembali kepada Anda mempersepsikan permasalahan hal ini gitu kan. Dan mungkin saya lanjut kembali ya. Jadi lirik tersebut yang tadi saya katakan itu semakin seram adalah muncul rumor lagi ya. Jadi direkam 3 hari sebelum ada Risma meninggal itu kan. Jadi lirik itu dibuat itu sebelum 3 hari Alda meninggal itu kan. Nah, tapi yang lebih aneh lagi ya, justru Alda meninggal selama 7 hari sebelumnya. Jadi kan, waduh, berarti yang 4 hari sisanya itu siapa deh? Coba bayangan. Aduh, bukan nama. Bayangan nih banget. Lalu ada lagi yang berikutnya ya, lagu Resah dari Payung Teduh ya. Payung Teduh, tahu kan yang teduh apa lagunya ya. Emang ini lagu idealis ya, jadi emang lagunya emang tidak biasa tapi enak banget didengar gitu kan.
Oke. Bagaimana popnya beda ya? Memiliki lirik yang romantis ya. Sebenarnya ini liriknya itu romantis banget ya. Jadi lagu tersebut juga jadi andalan Pak Teduh saat manggung ya, pasti tentu saja kan. Namun siapa sangka ya rupanya lagu ini mengandung arti sebuah kematian itu kan. Lalu muncul isu katanya lagu Rasa ini adalah sebuah puisi milik dari Aziz Komi ya, yang merupakan basis Payung Teduh ya. Dan ini teman tersebut dinyatakan telah meninggal dan jenazah ditemukan gantung diri. Aduh, bro. Nah, aku ngebahas nuki bro, kan ngebahas musik tuh, aduh. Dari sebelum mereka bahan agenya, saya mau mengikuti saja gitu. Oke. Si bro ngeluh, si coy ngeluh. Lalu berikutnya ada lagu Selepas Kau Pergi milik Laluna bro. Ini Laluna ya. Laluna apa wanita kalau tidak salah ya. Ini juga waktu saya 2000-an ya, masih SMP atau kalau tidak salah SD ya. Dan lagu ini salah satu yang paling disukai anak muda di era 2000-an ya. Emang masa 2000-an itulah lagu-lagu ya lalu remaja banget ya. Tadi lagu-lagu Solid Seven gitu kan. Lagi booming-boomingnya lagu alternatif pop gitu kan dulu ya. Oke. Lagu tersebut memiliki cerita yang cukup menyedihkan katanya. Jadi tentang seseorang yang ditinggalkan cintanya. Putus katanya. Cinta mah putus, broken heart katanya. Kayaknya broken heart gitu lah. Heart. Pada akhir lagu Laluna terdengar suara gamelan yang turut disertakan, padahal tidak ada yang mengarah untuk dibujikan musik gamelan tersebut ya, tapi ada mengikuti musik gamelan katanya itu ya. Dan kalau didengar lebih rinci, irama gamelan itu terdengar tak beraturan, jadi rada ngacaprak kodenya, jadi tidak sesuai dengan ritme lagu atau nada lagu yang dibawakannya. Lalu hingga saat ini Laluna belum menjelaskan misteri suara gamelan pada lagu tersebut. Kenapa? Siapa? Kunaon? Erek naon? Gitu. Lagu tersebut akhirnya dapat diliris ya gitu kan. Tapi kayaknya yang ada gamelannya tidak dirilis gitu kan, karena kan tidak beraturan. Kalau dirilis langsung kan tetap tetap ya katanya dirilis, tetap disebarkan itu kan. Kalau untuk Laluna ini tidak, karena kan ini mengganggu ritme lagu yang dibawakan katanya, jadi tidak beraturan ya. Nah, kalau ini adalah kejadiannya, kalau ini bukan cerita tentang lagu atau lirik lagu yang dirasakan oleh para band tersebut ya, tapi kalau ini mah kejadian yang sangat mungkin di luar nalar ya, agak sedikit aneh. Kalau buat saya yakin ini semua juga yakin semua ini merasa aneh bro ya. Karena ini dialami oleh band Kotak ya di Kalimantan ya, kalau tidak salah Kalimantan saat dia bangun di Kota Baru ya. Ini yang sangat mungkin sangat mengagetkan ya, dan mungkin juga menakutkan ya buat saya ya, buat teman-teman juga saya rasa ya. Oke bro, kamu juga sama nggak bro? Oke benar. Dengar sih pesannya. Maaf ya, saya belum jelasin jadi dia belum tahu nih. Jadi kisahnya ini ya, jadi waktu itu Kotak manggung di Kota Baru Kalimantan ya. Dan dia sebenarnya sebelum dia manggung itu diingatkan dulu oleh IO-nya katanya. Jadi IO-nya sempat bilang begini ya, Tantri, kamu kalau terjadi sesuatu hal waktu manggung nanti kamu jangan kaget ya gitu kan. Kalau ada sebagian penonton hilang gitu kan, atau pulang atau anggaplah tidak ada. Lalu Tani sebenarnya tidak ngeh, burunya mungkin bilang loh, ini teh gitu kan, cik orang Sunda mah. Akhirnya tetaplah grup Kotak manggung ya dengan band Kotaknya, Tantri manggung dengan band Kotaknya gitu kan. Dan beneran terjadi apa yang dikatakan oleh IO tersebut ya. Di saat Tantri membawakan setengah lagu ya, kita waktu nyanyi kan biasanya kan ada jeda gitu kan, melodi atau apalah. Jadi di saat ada jeda di tengah-tengah lagu, Tantri kan membalikkan badan dulu ke temannya, ke pemain drum gitu kan, melihat ke temannya, ke pemain drum, mungkin untuk berbicara ataupun untuk minum atau tidak tahu ya, dia tidak menjelaskan untuk apa gitu kan. Lalu saat dia berbalik mungkin tidak lama, mungkin sebentar, semenit juga tidak gitu kan, lalu dia membalikkan badan, setengah penonton yang tadinya penuh sesak tidak ada. Marana pelahan kata sang IO itu ya, jadi cuma ada satu pintu keluar yang ada di gedung. Waduh, coba bayangkan, berarti kan kalau setengah dari penonton yang tadinya penuh sesak keluar keluar ya sangat lama kan, tidak mungkin secepat dia balik badan tadi ya. Itulah yang mungkin yang membuat Tantri sangat kaget dan mungkin tak percaya apa yang terjadi ya di sana gitu kan. Dan ini juga terjadi sama pada band Gigi katanya, dan itu juga mungkin membuat Kotak, waduh, ya bisa kunaon ieu gitu kan. Tapi itulah yang namanya juga hal yang tidak masuk logika juga yang mungkin bisa terjadi kan, itu namanya juga goib ya. Jadi betul bisa terjadi ya di kita gitu kan. Dan ini kebetulan kita bahasnya di negeri kita ya bro. Jadi mungkin kalau kita kedepannya juga di negeri lain pasti ada seperti ini ya bro ya, kejadian seperti ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita tentang
sisi mistis atau sisi misteri dari lagu-lagu yang pernah diciptakan oleh band-band hebat Indonesia. Kejadian-kejadian yang mungkin sama ya, misteri ataupun hal unik atau aneh bagi band yang manggung di konsernya gitu kan. Oke, itu saja bro. Oke, pembahasan saya makasih. tentang mistis ini, dan nanti kalau bahas yang lain kita kasih tahu dulu ya pembahasannya apa kok. Katanya musik tapi dalamnya ada misterinya. Si bro Ampura. Lah, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Anda. Oke, kayaknya siap. Oke bro, silakan. Oke, itulah pemaparan dari si Cuy ya tentang lagu-lagu yang menyimpan misteri, kejadian-kejadian yang menyimpan misteri ya. Dan memang kayaknya kalau sebagian orang merasa kok bisa gitu kan, kok aneh ya, kok bisa terjadi ya. Tapi kan tadi sudah saya bahas ya, yang namanya gaib itu pasti ada ya. Apalagi yang terakhir ya, yang dimana kotak bermain itu kan sangat mungkin bagi sebagian orang pasti, wih, keuning sian tuh keuning air kebayang atas ngegebegna gitu kan, wasit gitu kan. Dimana dia lagi manggung, lalu dia balik badan sebentar melihat ke arah drum, lalu pas dia berbalik penonton sudah tidak ada sebagian. Waduh, kebayang aja aja sih karena katanya. Tapi lah tidak namanya juga sesama makhluk, asal jangan mengganggu saja. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini tentang musik ya, tapi tidak membahas secara total tentang musiknya, barusnya tentang hal lainnya ya bro ya. Jadi membahas tentang musiknya gitu, tentang misterinya gitu yang terjadi, dan ini terjadi di negeri kita ya, Indonesia. Tapi di negara luar juga pasti banyak gitu ya kejadian seperti ini ya. Bukan hanya di kita saja, ada kebenaran kita saja yang membahasnya ya di negeri kita saja dulu. Mungkin kita nanti bisa bahas di negeri lainnya. Oke, siap lah pokoknya nama. Oke, siap kata si Cuy, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe 3F Ngobras, ngobrol santai. Yaudah, ciao.